يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji-pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya dan memohon pertolongan serta ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan sebaliknya wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, dialah Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan serta orang-orang yang istiqomah mengikutinya hingga akhir kiamat. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sekaligus menjadi wasiat bagi khatib pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, yang merasa di hatinya masih ada keimanan, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu meninggal dunia melainkan dalam keadaan Islam. Amma ba'd, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara termasuk ketakwaan dan menjadi alasan mengapa seorang muslim wajib mempelajari bahasa Arab adalah mengagungkan syiar-syiar Islam itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-32. Wa man yu'azzimu sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia termasuk yang bertakwa dengan hatinya. Dan syiarullah adalah merupakan syiar Islam yang kita wajib tampakkan, kita agungkan, dan wajib setiap muslim untuk menghormatinya. Dan di antara syiar Islam itu sendiri adalah dengan mempelajari bahasa Arab, karena sesungguhnya ia adalah merupakan syiar Islam itu sendiri. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-lisanul arabi syiarul islami wa ahlihi. Bahasa Arab adalah syiar Islam dan syiar kaum muslimin, disebutkan dalam Al-I'tiqad Shiratal Mustaqim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, namun sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin yang enggan mensyiarkan bahasa Arab, bahkan terkesan meremehkannya sebagai bahasa yang, mohon maaf, hanya untuk TKW-TKW yang akan bekerja di Arab Saudi. Dan lebih parahnya lagi, ada yang menyandingkan bahasa Arab dengan bahasa teroris. Na'udzubillah. Padahal bahasa Arab adalah bahasa kaum muslimin, sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, ta'allamul arabiyyata fa innama min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, karena ia merupakan
dari agamamu. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan sebagaimana yang kita telah jadikan keyakinan dalam diri sebagai seorang muslim, Allah melalui Rasulnya memberikan pedoman hidup agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan tentunya kita dituntut untuk mempelajari, mengilmui dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW dan dipahami oleh para sahabat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatan nabiyhi." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnah. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta. Dan kitabullah serta sunnah atau yang disebut dengan hadis juga diturunkan Allah dengan berbahasa Arab yang mulia, yaitu bahasa yang paling mulia yang ada di muka bumi. Lantas pertanyaannya, bagaimana kita memahami pedoman yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang Allah berikan kepada kita, sedangkan kita enggan untuk belajar bahasa Arab? Nah, kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu juga mengatakan, Al-Quran yang biasa kita baca adalah kitab yang paling mulia, yang diturunkannya dengan bahasa yang mulia, yaitu bahasa Arab, diajarkan kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril, serta diturunkan di tempat yang mulia di muka bumi, dan diturunkan pula di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan dari berbagai sisi ini kita melihat dan menilai bagaimana mulianya Al-Quran ini. Oleh karenanya Allah nyatakan tentang bahasa Arab itu disebutkan dalam surat Yusuf ayat 2, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Jamaah salat Jumat yang sama mengharap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab. Begitupun hadis-hadis Rasulullah berbahasa Arab. Demikian pula kitab-kitab yang tersebar di muka bumi ini, para ulama menulisnya dengan bahasa Arab. Maka dari situlah para ulama mengatakan bahwasannya mempelajari bahasa Arab adalah kewajiban bagi setiap muslim. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu berkata, wajib atas setiap muslim mempelajari bahasa Arab sesuai kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sebagaimana wajibnya ia belajar salat dan zikir-zikirnya. Dan secara penelitian, hanya bahasa Arab yang mampu menampung seluruh keanekaragaman makna-makna Al-Quran dengan segala detailnya. Karena bahasa Arab mempunyai kosakata yang mencakup semua keluasan makna. Oleh karenanya ketika kita membaca bahasa Arab, umumnya kita harus berhati-hati. Apabila Al-Quran yang kita baca bisa saja satu huruf satu kebaikan dikali 10 pahala, akan tetapi satu huruf juga bisa menentukan makna. Seperti halnya yang kita pelajari, contohnya di Al-Quran, di surat Al-Fatihah ada alhamdu. Jika diartikan pakai ha, huruf yang keluar di tengah-tengah tenggorokan, maka berarti puji-pujian hanya milik Allah. Akan tetapi jika ha yang tadinya di tengah tenggorokan malah keluar dengan ha yang biasa kita kenal ha besar, maka artinya sungguh kehancuran hanya milik Allah. Wal iyadu billah, dan kita berlindung kepadanya. Olehnya dalam bahasa Arab turun adanya ilmu nahwu, setelah nahwu ada sorob, setelah sorob ada ilmu balaghah. Dan balaghah sendiri dibagi menjadi 3. Ada al-ma'ani, al-bayan, dan badi. Dan setelah itu ada ilmu ar-rud yang mempunyai 16 rumus yang disebut dengan bahar. Dan tentunya ketika kita belajar bahasa Arab, berbeda lagi ketika kita mempelajari Al-Quran yang sama-sama berbahasa Arab, akan tetapi ketika kita berbicara bahasa Arab ada nilai tersendiri. Dan itu
hanya memahami turunan-turunan bahasanya ketika kita belajar nahwu dan sharaf. Oleh karenanya kalimat-kalimat lain tidak ada yang bisa mencakup kecuali bahasa Arab itu sendiri. Dan sebagai gambaran, mari kita cek bersama. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua berbunyi apa? Dzalikal kitabul la raib. Nah, di dalam bahasa Arab itu dzalika ditunjukkan untuk yang jauh. Contoh, dzalikal babu, itu adalah pintu. Sedangkan kalau saya menyebutkan ini dikata dengan hadza mindilun, ini adalah tisu. Nah, akan tetapi mengapa di Al-Qur'an disebutkan dzalikal kitab bukan hadzal kitab? Berarti bermakna itulah kitab. Nah, dengan ini kita perlu mempelajari tafsir-tafsir sebagaimana jika kita jelaskan dzalikal kitabu la raiba. Pertanyaannya sederhana seperti yang tadi disebutkan, perbedaan dzalika dan tilka. Dan kenapa bukan kitab itu tapi disebutkan kitab ini? Ketika diterjemahkan tidak bisa mencakup keseluruhannya. Sebabnya ada tafsir, karena terjemah itu hanya ungkapan umum untuk mendekatkan makna. Dan jika ingin mengetahui detailnya tentunya tafsir, karena tafsir mengumpulkan semua maknanya. Mari kita lihat dzalika yang tadi asalnya bukan itu, dzalika, akan tetapi dza singkatan dari hadza atau ini yang dekat, lamnya lamun bu'di menunjuk aspek yang jauh, kaful khitab menunjuk pada orang yang diajak bicara. Pada saat itu, saat Al-Quran turun, banyak yang menuduh, Muhammad itu karya kamu, Muhammad kami ragu dengan itu, Muhammad kamu itu tukang ngarang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang pada saat itu menuduh bahwasanya Rasulullah SAW gila. Olehnya Allah Subhanahu wa taala langsung membela dalam surat Al-Qalam ayat kedua, Nun wal qalam yawma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sesungguhnya engkau Muhammad tidaklah gila. Kemudian dzalikal kitabu la raiba. Nah, raiba di sini mempunyai dua makna. Yang pertama syakun, artinya tuh ragu, yang berarti 50-50, keraguan-raguannya. Ada juga, sedangkan yang keduanya adalah bermakna nuduh. Raibun itu bukan cuma syakun, tapi tuhmatun fi syakki wala hujjatun fi raibi. Jadi dia menuduh dan dia gak punya dalil untuk menuduh, tapi dia nuduh dalam keraguan itu. Jadi sudah ragu, nuduh dan gak punya dalil. Mohon maaf, sudah bodoh, tidak tahu dia bodoh, ngajak orang lain untuk sama-sama bodoh. Sebabnya jawaban Al-Quran itu bukanlah la syakka fi, tapi la raiba fi. La raiba fi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menantang pada saat itu orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran, menantang dalam surat Al-Baqarah ayat ke-23. Wa in kuntum fi raibin. Nah, fi raibin bukan fi syakkin. Karena pada saat itu banyak juga yang enggan mempercayai Al-Quran. Maka dibantah, ditantang Allah Subhanahu wa taala, silakan turunkan, hadirkan ayat yang semisal di Al-Quran. Akan tetapi tentulah tidak bisa. Itulah salah satu contoh dalam Al-Quran. Nah, sekarang adapun contoh dalam solat. Di antara kita mungkin ada juga yang sibuk menjas bacaan iftitah atau istiftah dengan ormas-ormas tertentu. Misalnya, ketika istiftah kamu pakai apa? Saya pakai wajah tuh misalkan. Nah, oh berarti kamu. Nah, ketika pakai kamu pakai apa? Pakai Allahu Akbar kabiru. Oh berarti kamu. Dan ada juga yang berkata, kamu pakai apa? Allahumma ba'id baini. Oh berarti kamu dari sini ya. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Padahal semuanya berdalil dengan dalil yang sahih. Yang salah itu dia udah nuduh, tapi dia tidak paham apa yang dia baca ketika sholat. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, ketika kita mendalami agama Islam, khususnya bahasa Arab, maka kita pun akan bisa memahami bacaan sholat yang tentunya menambah kekhusyuan. Begitupun dengan bacaan Al-Quran. Contoh,
Ketika tadi kita dibacakan Allahumma ba'id, di situ disebutkan Allahumma ba'id, bukan ba'id. Kalau ba'id, Allahumma ba'id, ya Allah jauhkanlah ini dari hadapanku. Saya masih bisa melihat tisu ini adapun di antara kalian. Akan tetapi ketika Allahumma ba'id, seakan-akan berdoa, ya Allah jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ba'id bermakna jauhkan dosa-dosaku sebagaimana aku tidak akan pernah lagi melihat dosa-dosa tersebut. Dan jika dosanya memang sangatlah sulit, maka kembali Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari kotoran. Kemudian, dan jika memang masih sulit ya Allah, maka bersihkanlah al-maghsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku ini dengan air es, embun dan air sebagainya. Demikian aqulu qauli hadzal qaul wastaghfirullahu li wa lakum fastaghfirullahu innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada agama ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tiadalah kita memperoleh petunjuk sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita semua. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui penting dan wajibnya kita mempelajari bahasa Arab, lantas apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pelajari bahasa Arab dengan hadir di majelis-majelis ilmu. Jika kita merasa belum bisa membaca Al-Qur'an, sesegera mungkin cari guru yang bisa mengajarkannya. Mumpung masih ada kesempatan, jangan disia-siakan. Dan banyak mungkin di antara kita yang terjangkit dengan penyakit yang namanya MS, yaitu malu, malas, sombong. Maka dari itu, sadari diri, segera cari solusi sebelum kita menangisi dan menyesali. Dan bagi kita yang masih terbatas mempelajari bahasa Arab, khususnya Al-Quran dan sholat, maka minimal pahami arti, makna dan maksud apa yang kita baca agar sholat kita menjadi berkualitas dan bermakna. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, serta berilah rahmat kepada keduanya sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.